Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dapat berjumpa kembali meskipun harus dalam kondisi seperti ini. Nah, untuk mata kuliah fisika dasar minggu lalu Ibu menjanjikan kita akan membahas terkait apa yang sudah kalian pelajari secara mandiri, yaitu merangkum daripada materi kedua. Kita masuk ke dalam gerak satu dimensi, yaitu gerak di sepanjang garis lurus. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan, mulai dari posisi, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, kemudian grafik gerak daripada gerak sepanjang garis lurus, dan seterusnya. Nah, sebagai pengantar, pada dasarnya dalam fisika atau yang sebelumnya di pertemuan pertama Ibu telah singgung terkait peta konsep perjalanan ilmu fisika, yang mana yang paling dasar, yang paling basic adalah ranah fisika klasik, yaitu di dalamnya kita belajar dengan hukum-hukum gerak Newtonian dan sebagainya. Nah, kalau dalam fisika itu disebut dengan mekanika klasik. Nah, ada mekanika, kemudian ada dinamika, kemudian nanti ada yang disebut kinematika, ya. Nah, langkah pertama dalam kita mempelajari mekanika klasik di fisika, kita buat gambaran, yaitu kita ingin menggambarkan, mendeskripsikan gerak dari suatu benda dalam ruang dan waktu tertentu, namun tanpa mempertimbangkan penyebab daripada gerak. Ini disebut dengan kinematika, ya. Jadi dalam fisika ada kinematika, kemudian dinamika. Kinematika, kita mempelajari atau mendeskripsikan gerak dari suatu benda dalam lingkup ruang dan waktu. Namun kita tidak membahas atau kita tidak mempertimbangkan penyebab daripada gerak itu terjadi. Itu di kinematika. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke dalam dinamika. Ketika kita mendeskripsikan gerak suatu benda dengan kita mempertimbangkan penyebab daripada gerakan tersebut. Nah, di pokok pembahasan materi kedua ini, kita mempertimbangkan kondisi gerak tanpa memperlibatkan atau tanpa mempertimbangkan penyebab daripada gerak. Khususnya untuk materi kedua, yaitu gerak satu dimensi di sepanjang garis lurus. Yaitu yang pertama, kita akan coba definisikan terkait apa itu posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Nah, konsep daripada gerak itu sendiri pada kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai, ya. Misal kalian berjalan dari rumah menuju ke kampus dan sebagainya, itu terjadi adanya gerakan, yaitu perubahan kontinu dari posisi suatu objek. Jadi yang objek semula misalnya berada di X sama dengan 0, kemudian dia berpindah posisinya menuju X sama dengan 2 misal. Jadi di situ yang namanya gerak yaitu menggambarkan adanya perubahan secara kontinu. Nah, gerak dalam fisika ini dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan gerak translasi, ada gerak rotasi, dan vibrasi.
Katakanlah sebuah mobil dia bergerak ke depan atau melaju ke depan sekian meter. Itu adalah contoh daripada gerak translasi. Paling mudah dipahami gerak translasi itu ketika kita terjadi pergeseran. Misal X1 menuju X2, Y1 menuju Y2. Kalau tinjauannya adalah satu dimensi. Karena di sini kita hanya melihat satu dimensi untuk materi kedua. Kemudian gerak yang kedua adalah rotasi. Rotasional. Rotasi ini adalah gerak berputar. Katakanlah contoh paling sederhana orbit daripada tata surya. Bumi dia berotasi terhadap matahari. Kemudian ada yang disebut vibrasi. Nah, vibrasi di sini misal contoh sederhana adalah bandul. Pergerakan bandul dari posisi awal menuju posisi berikutnya, kemudian kembali lagi ke awal dan sebagainya. Jadi ada gerak rotasi, vibrasi, dan translasi. Maka otomatis untuk materi kedua ini kita hanya membicarakan terkait gerak translasi karena hanya satu dimensi. Nah, cenderung ketika kita mempelajari suatu gerak translasi, kita ini menganggap benda ini sebagai model partikel. Dimana kita tidak tidak mempertimbangkan daripada ukuran benda itu. Jadi yang kita amati nanti adalah gerakannya, sementara masanya adalah kita abaikan terlebih dahulu. Jadi deskripsi gerak yaitu perubahan yang terjadi secara kontinu dari posisi suatu benda. Nah, sesuai dengan apa yang kita acu dalam buku Halliday, di sini ada beberapa ide kunci. Ibu rasa bisa kalian baca ya. Nah, sebelumnya kan Ibu juga sudah meminta kalian untuk merangkum. Jadi harapannya kalian sudah membaca daripada poin-poin yang telah atau disajikan dalam materi kedua ini. Oke, 2.1 Position Displacement and Average Velocity, yaitu posisi perpindahan kemudian kecepatan daripada rata-rata. Di sini ada LO, Learning Objective. Jadi apa-apa yang seharusnya dikuasai oleh mahasiswa ketika kita mempelajari daripada poin 2, chapter 2 ini. Kita langsung kepada motion, gerak. Nah, di sini dikatakan di dunia kita segalanya ini bergerak. Tidak ada yang katakanlah tidak bergerak, itu tidak mungkin ya. Jadi yang namanya kalau kita benda terdiri dari beberapa unsur, kurang lebih seperti itu. Unsur nanti diturunkan lagi ke bagian kecil atom nanti masih ada inti atom dan sebagainya. Nah, mereka itu tidak hanya diam gitu kan. Walaupun terkesan dia adalah partikel mikroskopis, namun sejatinya selalu bergetar. Entah dia bervibrasi terhadap dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu di dunia ini cenderung akan selalu berubah atau berpindah. Nah, ini dicontohkan. Bahkan untuk benda-benda yang cenderung terlihat dia itu stasioner, yaitu tetap tidak bergerak, padahal sebenarnya dia juga bergerak. Contohnya di sini ada rotasi bumi, kemudian ada juga bumi mengelilingi daripada matahari dan seterusnya. Itu kan terkesan istilahnya lintasannya di situ kan, ya udah posisinya di situ terkesan stasioner, padahal sebenarnya dia selalu bergerak. Nah, di sini penjelasan daripada beberapa sifat
umum dari gerak yang di sini dibatasi dalam 3 poin. Yang pertama, yang akan kita bahas di sini adalah gerak di sepanjang garis atau lintasan lurus. Ini bisa jadi vertikal, horizontal, tapi harus lurus. Catatannya ini ya. Di pokok bahasan kita, gerak satu dimensi materi kedua ini hanya untuk konsep gerak di sepanjang lintasan lurus. Nah, di sini bisa vertikal, horizontal, atau mungkin jadi kalau misal di koordinat ada X, ada Y, ada Z. Nah, dalam arah X, Y, Z tersebut, namun dengan catatan harus lintasannya lurus. Kemudian poin kedua, gaya, yaitu berupa dorongan ataupun tarikan yang menyebabkan daripada gerak. Di sini tidak akan dibahas sampai kita menuju pada materi ke-5. Nah, ini tadi yang dibilang pembeda antara kinematika dan dinamika. Jadi yang kita pelajari, setelah kita belajar dengan pengukuran, besaran, kita masuk pada yang dasar, paling basic adalah kinematika, yaitu gerak tanpa kita mempertimbangkan atau membahas tentang penyebab daripada gerakan. Maka di sini gaya belum dibahas. Nah, ini chapter. Jadi dari pokok bahasan ini kita hanya diskusi tentang gerak itu sendiri dan perubahan daripada gerak. Jadi misal nanti ada mobil yang bergerak dari kota A menuju kota B. Nah, yang akan digambarkan ya gerak daripada mobil itu sendiri. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada gerak. Bisa jadi antara kota A dan kota B, di antara kedua kota itu si mobil berhenti. Kemudian kita ingin melihat bagaimana perubahan daripada kecepatan dan seterusnya. Nah, di sini ditegaskan, apakah gerak daripada objek atau perpindahan daripada benda ini meningkat atau mungkin menurun. Jadi ini maksudnya dalam arti apakah kecepatannya bertambah atau kecepatannya berkurang atau terjadi percepatan dan sebagainya ya. Kemudian poin yang ketiga, nah ini konsepnya, bahwa kita anggap benda ini adalah partikel. Poin daripada gerak, intinya gerak ini move ya, gerak terjadi daripada perpindahan. Yang dikaji di sini hanya gerak sepanjang garis lurus atau lintasan lurus, bisa dalam arah X, Y, atau Z asal dia lurus. Kemudian gayanya belum kita singgung, atau penyebab daripada gerak belum kita singgung. Kemudian dianggap benda adalah sebagai partikel. Partikel di sini adalah seperti titik, partikel titik. Contohnya di sini misal ada elektron dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke posisi dan perpindahan. Nah, di sini akan muncul istilah titik acuan. Jadi, posisi daripada suatu benda ini biasanya kita menentukan posisi itu tergantung pada titik acuan yang kita ambil, atau yang sering disebut dengan titik zero point atau origin ya, titik awal. Nah, contoh di gambar 2.1. Nah, di situ titik originnya adalah 0 ya, 2.1. Dinyatakan dengan garis bilangan sepanjang ini dari negatif 3 hingga 3 dalam satuan meter. Di sini arahnya X, anggap seperti itu. Originnya adalah 0. Kemudian terjadi kesepakatan kalau dia bergerak ke kanan, positif direction, jadi arah positif. Kemudian ke kiri adalah negatif. Nah, ini maksud daripada ketika arahnya itu berlawanan, maka diambil saja kesepakatan. Misal yang kanan positif, berarti yang berlawanan ke kiri. Ke kirinya otomatis negatif arahnya ya.
Nah, sebagai contoh, di sini ada misal partikel, dia terletak di X sama dengan 5 meter. Oke, karena di sini gambarnya sampai hanya 3, Ibu ambil misal pemisalan X sama dengan 2 meter. Jadi ada benda di posisi X sama dengan 2 meter. Nah, maksudnya apa gitu ya? Nah, maksudnya posisi dari benda ini terletak sejauh 2 meter dari titik awalnya, dari titik origin, dari asalnya. Nah, kebalikan, misal benda berada di X sama dengan min 2, jadi kan di sini. Nah, makna fisiknya apa? Ya, artinya benda ini terletak sejauh 2, besarannya tetap 2 meter, namun dalam arah yang berlawanan. Ya kan? Kalau tadi dibilang misal X sama dengan positif 2, oke, dia terletak sebesar 2 meter, dalam jarak 2 meter dari titik origin ke arah kanan, misal seperti itu. Kemudian jika ada benda dia terletak min 2 dalam garis bilangan itu, artinya apa? Tetap dia berada sejauh 2 meter dari titik origin, namun dengan arah ke kiri. Jadi penentuan posisi dalam fisika itu harus melibatkan daripada arah, kemudian besarnya. Sama persis ketika kita berada di kelas. Kemudian, misal saya katakan, saat itu mungkin di kelas ada beberapa siswa. Saya katakan, siswa A terletak, atau siswa A berada 5 meter dari tembok sebelah kiri, 3 meter dari tembok sebelah barat. Artinya, tembok ujung barat, tembok ujung yang sebelah timur, itu sebagai titik acuan. Jadi ketika kita ingin menentukan posisi dari suatu objek, kita ambil titik acuannya atau originnya itu di mana, agar lebih mempermudah. Nah, di sini terkait antara posisi dan perpindahan. Perubahan daripada posisi X1 ke posisi X2 ini disebut dengan perpindahan. Displacement simbolnya adalah delta X, di mana delta X sama dengan X2 min X1. Jadi X2 adalah posisi kedua daripada benda itu, kemudian X1-nya adalah posisi pertama. Misal tadi, saya ambil contoh lagi, misal sebuah benda awalnya berada di X1. X1 adalah misal di 1 meter arah kanan, ini ya, X1. Nah, selanjutnya, katakanlah mobil gitu ya, dalam waktu pada jam 5 dia berada di X1. Kemudian ketika jam 16 posisinya berubah, posisi mobil berubah menjadi di X2. X2 di sini misal 3. Nah, yang namanya perpindahan atau delta X adalah perubahan posisi. Perubahan posisi dari mana gitu kan? Perubahan posisi dari yang awal tadi di X sama dengan 1, kemudian menuju di X sama dengan 3. Artinya delta X-nya atau perpindahannya di sini adalah 3 dikurangi 1 atau 2 meter. Konsepnya persamaannya adalah persamaan 2.1. Yang namanya displacement atau perpindahan adalah perubahan posisi. Posisinya dari mana? Dari X1 ke posisi X2. Berarti posisi akhir dikurangi posisi awal. Oke. Nah, di sini disimbolkan penjelasan daripada simbol segitiga ini ya. Sudah familiar ya, namanya delta, dibacanya delta kurang lebih. Ini biasanya digunakan menyatakan perubahan
perubahan yang relatif kecil itu disebut delta. Itu salah satu daripada Greek letter ya, delta. Nah, ini repression menggambarkan perubahan daripada suatu besaran. Yang itu berarti adalah nilai akhir dikurangi daripada nilai awal, ya kan? Nah, persis sama konsep seperti pada ketidakpastian. Hasil pengukuran plus minus daripada delta sekian. Nah, itu maksud pada delta adalah terjadinya perubahan. Jadi kira-kira hasil pengukurannya bisa plus sekian atau minus sekian. Makanya di situ ada plus minus delta X misal. Delta X-nya adalah daripada ketidakpastian. Jadi simbol segitiga ini yang disebut delta biasanya dipakai untuk menggambarkan perubahan. Perubahan dari suatu besaran yang berarti yaitu nilai akhir dikurangi nilai awal. Nah, tadi contoh yang Ibu katakan, tadi terjadi perubahan ke arah kanan, yang awalnya posisi di X sama dengan 1, kemudian di X sama dengan 3. Di sini kan kalau kita lihat hasilnya positif, kemudian arahnya juga positif. Karena apa? Dia bergerak ke kanan. Di sini ya penjelasannya. Nah, di sini perpindahan pada arah positif yaitu ke kanan pada gambar 2 itu selalu menghasilkan nilai positif. Begitu sebaliknya, perpindahan yang dia arahnya ke negatif atau ke kiri juga selalu menghasilkan arah negatif. Jadi arah di sini lebih condong kepada Jadi negatif di sini lebih condong kepada bukan besarnya. Kalau besarnya tetap sama ya, misal di sini 1 meter, 2 meter. Kemudian di sini juga 2 meter, namun arahnya ke arah negatif atau arah positif. Itu. Jadi di fisika ini sangat kaitan dengan arah dan juga besar. Nah, itu nanti kaitannya dengan pembahasan ada yang disebut besaran skalar, kemudian besaran vektor. Besaran skalar itu hanya dapat dinyatakan dengan nilai. Jadi hanya angkanya saja. Namun kalau untuk vektor dia memiliki arah. Oke, nilainya sekian, namun ke arah mana gitu kan? Ke arah E kah atau ke Y dan seterusnya. Nah, ini ada contoh. Sebagai contoh, jika partikel bergerak dari X1 sama dengan 5 meter ke X2 sama dengan 12 meter. Artinya apa? Artinya kita bisa cari perpindahannya, yaitu delta X adalah yang akhir 12 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 7. 7-nya adalah positif. Nah, positif ini mengindikasi daripada gerak yang dia mengarah pada arah positif atau ke kanan. Nah, kemudian misal partikel bergerak dari posisi X1 sama dengan 5 meter ke X2 sama dengan 1 meter. Kemudian ditanya delta X. Tadi delta adalah final dikurangi daripada awal. Finalnya di sini 1, kemudian dikurangi 5. Hasilnya adalah min 4. Tetap hasilnya adalah dia bergerak sejauh 4 meter. Kemudian diiringi dengan negatif. Negatifnya ini artinya dia geraknya ke arah negatif atau ke sebelah kiri. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian. Misal, ada contoh. Partikel di sini bergerak atau berpindah yang awalnya semula adalah dari 5 meter. X1 gitu ya, 5 meter. Kemudian berikutnya ke X2 200 meter. Namun dia balik kembali ke X sama dengan 5 meter. Nah, displacement perpindahannya itu berapa gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini delta X tetap sama dengan yang namanya perpindahan adalah posisi akhirnya. Posisi akhir dia dikurangi dengan posisi awal dia. Maka 5 meter dikurangi 5 meter sama dengan 0. Oke. Jadi kalau displacement tetap yang kita perhatikan adalah posisi akhir dikurangi daripada posisi awal. Nah, kemudian masalah tanda. Tanda plus di dalam perpindahan itu
tidak harus kita tuliskan, tetapi negatif harus selalu kita tuliskan. Maksudnya ketika nanti kalian mencari perpindahan, kemudian ditemukan hasilnya positif 5, tanpa ditulis plusnya, positifnya itu sudah secara umum kita tahu, kita akui bahwa di situ adalah positif. Namun ketika tandanya negatif, di situ disertai, dituliskan dengan negatif. Nah ini tadi, misal delta X sama dengan min 4, memiliki besaran juga 4 meter, ya kan? Besarnya tetap sama 4 meter, cuma arahnya yang membedakan, negatifnya ke kiri atau ke arah negatif, dan seterusnya. Itu pada displacement. Nah, tadi sempat Ibu singgung besaran daripada vektor. Nah, displacement ini adalah contoh daripada besaran vektor, di mana besaran memiliki keduanya, yaitu besar dan arah, direction and magnitude. Jadi memiliki besaran dan memiliki arah. Nah, untuk lebih lanjut masalah vektor nanti akan dibahas setelah ini, gitu ya. Nah, setelah apa yang kita pelajari tadi, motion daripada gerak yaitu perubahan, kemudian posisi acuannya adalah kita tetapkan daripada titik origin, kemudian displacement adalah terjadinya perubahan posisi dari akhir dikurangi awal, harus itu ya. Kemudian displacement adalah contoh daripada besaran vektor, yaitu yang memiliki besar dan memiliki arah. Nah, di sini limit is the idea that displacement has two features. Jadi perpindahan di sini apa yang dapat disimpulkan daripada perpindahan? Yang pertama adalah besarnya daripada perpindahan itu adalah merupakan jarak, ya kan? Jarak di antara, entah satuannya apa ya, antara titik origin dan titik akhir. Jadi kan tadi displacement itu selalu ada besaran kemudian arah. Nah, besaran ini menyatakan apa gitu kan? Yaitu menyatakan daripada jarak. Kemudian arahnya dari titik awal atau posisi awal menuju ke final. Ini dapat digambarkan dengan tanda positif atau tanda minus jika geraknya di sepanjang sumbu tunggal, ya kan? Katakanlah tadi contohnya adalah ke arah X, ya tinggal dari arah X sama dengan 0 ke kanan, maka dia positif. Kemudian X sama dengan 0 ke kiri, dia negatif. Nah, ini menyatakan apa di dalam displacement? Menyatakan daripada arah. Kemudian besarnya tadi, yaitu biasanya menyatakan dengan jaraknya. Jarak tempuh daripada benda. Berpindah dari posisi A menuju ke posisi B. Nah, seberapa besar gitu ya. Nah, itu daripada besaran. Maka kalau berbicara terkait displacement selalu ada nilai, kemudian selalu ada arah. Arahnya bisa positif dan negatif. Positif tidak perlu dituliskan, negatifnya harus dituliskan. Oke. Nah, bagian checkpoint 1. Di sini ada pasangan ya, ada 3 pasangan daripada posisi final dan initial, yaitu posisi akhir dan posisi awal di sepanjang sumbu X yang seperti itu. Ingat ya, lurus, karena kita berbicara terkait dengan gerak sepanjang garis lurus. Boleh X, boleh Y atau Z, asal dia lurus. Nah, ditanyakan pasangan yang mana nih yang memberikan displacement negatif, gitu kan? Yang posisi A, ini kombinasi awalnya negatif 3 plus 5. Jadi awalnya di posisi 3 meter ke arah kiri dari titik 0, gitu ya. Sambil diingat daripada garis bilangan. Kemudian plus 5 meter di sini berarti dia berada sebelah kanan titik 0 sejauh 5 meter. Ini artinya sebagai posisi awal, posisi akhir, ya kan? Nah, kalau displacement tadi adalah perpindahan. Perpindahan yaitu posisi daripada akhir dikurangi posisi
awal. Ya, di sini coba diingat. Plus 5 dikurangi min 3. Jadi 8 meter. Artinya di sini lebih menang ke arah kanan. Jadi nomor A dia ke arah positif. Oke. Selanjutnya B. B dari posisi negatif 3 menuju negatif 7. Maka perpindahan adalah negatif 7 dikurangi negatif 3. Oke, jawabannya adalah negatif 4. Maka dia lebih condong ke arah kiri atau perpindahan negatif displacement. Maka yang cocok adalah poin B. Nah, kita buktikan dulu yang C. Jadi 7 meter, kemudian ke min 3 meter. Ya kan? Nah, min 3 meter dikurangi daripada 7, yaitu min 10 meter. Artinya dia ke sebelah kiri. Nah, di sini ada berapa jawaban yang memiliki negatif displacement? Yaitu B dan C. Paham ya konsep daripada perpindahan di sepanjang garis lurus. Namanya perpindahan adalah perubahan daripada posisi. Kemudian perpindahan adalah salah satu contoh besaran vektor yang selalu memiliki besar dan memiliki arah. Contoh dalam kehidupan nyata, misal kita buat semacam titik acuan terlebih dahulu. Kita garis sepanjang garis lurus itu, kemudian kita tentukan titik 0. Nah, di sebelah kanannya kita anggap sebagai positive displacement. Sebelah kiri daripada 0 kita anggap sebagai negative displacement. Kemudian kita lemparkan atau kita gelindingkan kelereng dari posisi 0 titik 0, kemudian ke arah kanan. Nah, ke arah kanan sejauh berapa meter? Nanti tinggal menyesuaikan perpindahannya berapa, kemudian arahnya seberapa dan sebagainya, tinggal kita sesuaikan. Nah, itu kaitan dengan kita telah belajar terkait motion, gerak, kemudian ada posisi, ya kan? Posisi, setelah itu ada perpindahan. Nah, ini kalau digambarkan adalah gambar 2.2. Ada T di sini menyatakan waktu ya dalam sekon, kemudian ke atas X dalam meter. Nah, ini digambarkan, misal di sini X dalam fungsi T. Nah, kalau kita punya grafik seperti ini, nah, grafik seperti ini, artinya adalah posisinya sama untuk waktu yang berubah. Jadi di sini terjadi perubahan waktu, namun posisinya berada sama. Artinya dia tetap, ketika posisinya sama, ada waktu-waktu yang berbeda, waktunya berubah, kemudian posisinya tetap sama. Artinya benda itu bergerak atau tidak? Tidak ya. Bayangkan saja, pada waktu yang terus berubah, dia tetap berada pada posisi yang sama. Artinya dia tetap diam. Makanya di sini dikatakan this is a graph of position x versus time t for a stationary object. Artinya objek yang diam, yang tidak bergerak. Ini ya, yang berupa grafik hijau. Hijau ini menyatakan daripada grafik posisi x versus t. Oke. Namun kalau dilihat di sini kalian amati. Pada posisi t4 sekon, nah benda itu berada di mana? Nah, X-nya kan tetap sama ya, yaitu di sini. Jadi kalau kita baca, misalkan di koordinat kan ada X, Y, jadi kan 1, plus 1, itu kan 2, plus 1, 3, plus 1, dan seterusnya. Nah, ini kan terbentuk garis lurus. Jadi kan di sini sama nih. Ini negatif 1, di sini negatif 2. Contoh ya. Jadi kalau kita tinjau koordinat T, X, berarti di sini titik berapa gitu kan? 1, kemudian negatif 2. Di sini juga 2, negatif 2, 3, negatif 2, 4, negatif 2. Artinya nilai X di sini tetap sama, meskipun T-nya selalu berubah. Maka ini adalah grafik daripada gerak suatu benda yang stationary. Oke.
Sampai di sini dulu konsep daripada motion. Apa tadi? Gerak, kemudian posisi, dan perpindahan. Gerak, sebagaimana di dunia ini selalu benda ini bergerak ya. Namanya gerak itu terjadi perubahan posisi. Apa itu posisi? Itu keberadaan benda yang kita tinjau menggunakan titik acuan tertentu, gitu kan? Selalu harus ada titik acuan, titik origin. Kemudian benda ini kan selalu bergerak, berubah terjadinya posisi. Posisi A menuju posisi B. Nah, kita ukur nih displacement perpindahannya itu seberapa dan dalam arah yang bagaimana. Oke, sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami.